agama Yahudi maka akan segera diproses. Dan saya kira kalau Islamofobia ya belum sekuat seperti itu. Jadi kira-kira demikian situasinya. Tapi mungkin dalam pengantar ini saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa Islamofobia ini bukan hanya sikap dari kita ya, dari kaum muslimin ini tidak bisa bersikap sebagai pihak yang pihak yang menuntut saja gitu ya, agar tidak terjadi Islamofobia, tapi juga dituntut dari kita sendiri untuk memperlakukan pihak-pihak lain untuk juga tidak merasa diremehkan oleh umat Islam. Gitu. Jadi saya berikan contoh misalnya. Berikan contoh para pemuda mahasiswa di negara-negara seperti Kanada misalnya itu ya seringkali juga tidak cukup tahu diri ya, bahwa mereka itu berada di sebuah negara yang bukan negara mereka, dan mereka seharusnya juga bisa memahami kondisi sosial, politik dan budaya di mana mereka tinggal di dalam memandang pihak-pihak atau agama lain. Ya. Jadi seringkali ekspresi-ekspresi daripada umat Islam ini juga memancing ketidaksukaan atau menambah ketidaksukaan terhadap Islam atau umat Islam itu sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu harus ada perubahan juga di dalam sikap kita terhadap orang lain, ya, terhadap pihak luar. Jadi orang tidak lagi bisa dicap atau dinilai berdasarkan afinitas dari kelompok agamanya atau bangsanya, gitu. Satu kesalahan dari seorang dua orang tidak bisa digeneralisasi atau distereotipkan. Sama halnya juga satu dua orang atau sekelompok dari umat Islam tidak bisa dianggap yang negatif, tidak bisa dianggap mewakili umat Islam secara keseluruhan. Itulah saya kira yang paling pokok, ya. Dan itu harus dimulai juga dari kita sendiri bersikap terhadap perbedaan-perbedaan paham di dalam tubuh umat Islam sendiri. Kita tidak bisa menilai sebuah mazhab atau paham-paham lain yang tidak sesuai dengan paham kita sebagai paham yang secara secara begitu saja dinilai sebagai sesuatu yang negatif, gitu. Ya. Artinya tidak automatically pendapat ataupun paham dari seseorang itu, ataupun pendapat yang tidak berkaitan dengan masalah agama, misalnya berasal dari orang yang berbeda paham dengan kita dalam agama, menjadi negatif tanpa melihat pada isi dari pendapat dari orang-orang tersebut. Oleh karena itu, kalau misalnya di sini saya sebentar akan mengawali ya tentang Islamofobia ini. Saya akan mulai dari satu latar belakang sejarah, ya. Kenapa Islamofobia itu muncul, gitu ya. Ya seperti kita ketahui, ya. Di sini akan saya bacakan saja beberapa catatan yang sudah saya buat, ya. Islamofobia itu tidak bisa hanya persoalan keluhan dari umat Islam, ya.
kaum muslimin dan non-muslim perlu mencari solusi problem yang merugikan kedua belah pihak untuk membangun kehidupan bersama yang tertib, sejahtera, adil dan damai dan memakmurkan kehidupan bersama umat manusia. Islamophobia tidak muncul tiba-tiba setelah peristiwa 11 September 2001. Seperti juga antisemitisme dan xenofobia, dia mempunyai akar-akar sejarah yang panjang dan dalam. Islam sejak awal kemunculannya telah menghadirkan problem bagi Eropa Kristen. Mereka yang menganut Islam berarti musuh. Di abad ke-7 dan 8, kekuasaan kekhalifahan Islam telah jauh masuk ke jantung dunia Kristen. Pasukan Muslim merebut provinsi-provinsi Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur di Suriah, Palestina, dan Mesir. Dan mereka melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara, Spanyol, dan Sisilia. Konversi ke Islam dari penduduk di wilayah-wilayah tersebut berjalan secara bertahap lewat proses sosial budaya dan politik yang panjang. Namun antara abad 11 dan 13, Eropa Kristen mulai melancarkan serangan balik dalam bentuk perang salib atau crusade yang berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan kerajaan Latin di kota tersebut. Sementara itu kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol bersatu dan berhasil merebut kembali wilayah yang kurang lebih 700 tahun berada dalam kekuasaan Muslim. Kesultanan Muslim terakhir di Spanyol berhasil ditaklukkan tahun 1492. Namun di sejumlah kawasan terjadi ekspansi kekuasaan Muslim lain, yaitu dari berbagai dinasti bangsa Turki. Suku Seljuk misalnya bergerak menuju Anatolia, dan kemudian dinasti Turki yang lain, Utsmaniyah atau Ottoman, mengambil alih wilayah Kekaisaran Bizantium dan akhirnya berebut ibu kotanya, Konstantinopel, yang kita sebut sekarang sebagai Istanbul, dan terus memperluas kekuasaannya hingga Eropa Timur dan Tengah. Bahkan pada abad 17, Utsmaniyah berhasil menduduki Pulau Kreta dan mengancam Wina. Hubungan antara bangsa-bangsa Muslim dengan Eropa Kristen tidak hanya terkait dengan perang suci, baik perang salib maupun jihad. Terdapat hubungan dagang di sepanjang Laut Tengah atau Mediterranean, dan keseimbangannya berubah-ubah dalam perjalanan waktu. Mulai dari abad ke-11 dan 12 seterusnya, pelabuhan-pelabuhan Italia memperluas perdagangan mereka, dan di abad ke-15 dan 16, kapal-kapal laut dari berbagai pelabuhan-pelabuhan di kawasan Eropa Utara mulai muncul di Laut Tengah dan Lautan India. Terjadi pula pertukaran ide, dan di sini pula pergerakan lalu lintas terutama dari wilayah Islam menuju dunia Kristen. Karya-karya filsafat dalam bahasa Arab, sebagaimana juga sains dan kedokteran diterjemahkan ke bahasa Latin, dan hingga abad 16 tulisan-tulisan dari saintis besar di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina masih digunakan di fakultas-fakultas kedokteran di Eropa. Orang Kristen dan Muslim dipasahkan oleh konflik, namun dihubungkan satu dengan yang lain oleh berbagai macam ikatan, menghadirkan tantangan intelektual dan keagamaan kepada masing-masing mereka. Namun ada perbedaan di sini antara pengetahuan orang Muslim tentang ajaran Kristen dengan pengetahuan orang Kristen tentang ajaran Islam. Bagi Muslim, status ajaran Kristen adalah jelas. Nabi Isa adalah salah satu nabi dari rangkaian nabi-nabi yang diutus Tuhan, yang berakhir pada Nabi Muhammad, penutup para nabi. Risalah atau ajarannya yang asli secara esensial sama dengan risalah Nabi Muhammad. Sebaliknya, orang Kristen menghadapi kesulitan untuk memahami Islam. Mereka mengetahui orang Muslim percaya kepada Tuhan yang Esa, yaitu Tuhan yang sama dengan yang disembah orang Kristen. Namun mereka tidak mudah untuk menerima Muhammad sebagai nabi yang otentik. Kedatangan Yesus atau Nabi Isa bagi orang Kristen telah meniadakan kebutuhan kepada nabi-nabi. Terlebih lagi, ajaran Muhammad menolak doktrin dasar Kristen, yaitu inkarnasi dan penyaliban Yesus, yang berarti juga penolakan terhadap Trinitas dan penebusan dosa. Orang Kristen dengan demikian melihat Islam dengan campuran rasa takut dan bingung, dan pengakuan yang tidak mudah terhadap adanya pertalian spiritual antara agama mereka dengan Islam. Tidak heran jika sampai sekarang pandangan Eropa Kristen tentang Islam tidak monolitik. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Dan walaupun telah mengalami sekularisasi, persepsi masyarakat Barat masih tetap diwarnai prasangka keagamaan yang terus berpengaruh sedikit banyak terhadap Islamophobia.
Kebangkitan Islamofobia di akhir-akhir ini dipicu oleh gelombang kedatangan orang Muslim ke negara-negara Barat di akhir abad ke-20. Revolusi Iran, pembajakan pesawat, penyanderaan dan aksi terorisme pada tahun 1980-an dan 1990-an, serangan terhadap World Trade Center pada September 2001, dan sejumlah serangan teror di Eropa akhir-akhir ini. Ya. Saya akan mengakhiri wacana ini karena sudah, saya kira masalah-masalah lain sudah banyak diketahui ya. Mungkin saya akan memberikan satu penutup saja ya terhadap pengantar ini. Ya, saya akan mengutip di sini pendapat dari Graham Fuller. Kita dapat mengapresiasi saran-saran kepada pemerintah Amerika Serikat dari Graham Fuller, sarjana politik Amerika Serikat yang pernah menjadi peneliti senior di RAND Institute ya, RAND, dalam upaya mengurangi konfrontasi yang terjadi antara dunia Islam dengan Amerika Serikat. Usul Fuller adalah sebagai berikut: penghentian campur tangan Barat secara militer dan politik di dunia Islam. Usaha-usaha pengidentifikasian dan penggagalan teroris harus dilaksanakan melalui cara intelijen dan kepolisian, dan penangkapan para teroris menjadi hak khusus organisasi-organisasi internasional atau negara-negara setempat dan bukan oleh aparat keamanan dan intelijen Amerika Serikat. Penarikan dukungan terhadap para diktator pro-Amerika. Demokratisasi harus dibiarkan tumbuh di dunia Islam. Amerika Serikat harus menerima bahwa dalam proses demokratis, partai-partai Islam akan secara legal dipilih di pemilu-pemilu awal di kebanyakan negara Islam. Pengupayaan penyelesaian segera terhadap masalah Palestina. Pengalihan dana perang Amerika Serikat untuk membangun sekolah-sekolah, universitas-universitas, klinik-klinik, rumah-rumah sakit, lembaga-lembaga pelatihan di berbagai negara Muslim yang miskin dan terbelakang. Fuller yakin bahwa kebijakan Amerika Serikat yang progresif dapat segera mengakhiri sumber-sumber kekerasan dan radikalisme internasional dan transnasional. Dia juga berpendapat bahwa hanya orang Muslim, dalam kurung orang lokal, yang akan mampu menemukan berbagai pemecahan untuk menangani radikalisme Islam. Sementara itu, Syed Hossein Nasr, Profesor Emeritus Studi Islam di George Washington University, berpendapat dalam memerangi Islamofobia perlu untuk membahas bagaimana menghadapi tidak hanya peran ekstremisme dalam Islam, tapi juga peran ekstremisme di kalangan orang Kristen dan Yahudi. Umat Islam harus mengerti dan memanfaatkan peran media serta pendidikan. 3 kelompok penting dapat mendorong upaya untuk mengatasi Islamofobia. Orang-orang Barat yang bermaksud baik, yang memahami bahwa kebencian membesarkan kebencian. Cendekiawan Barat yang jujur, yang suaranya harus didengar, dan Muslim sendiri yang harus berusaha menjembatani kesenjangan antara Islam dan Barat. Imam Abdul Rauf, tokoh Muslim di Amerika Serikat, mencatat bahwa Islam dalam perjalanan sejarahnya telah menyesuaikan diri dengan berbagai konstruksi budaya, politik, dan hukum masyarakat yang menyebabkan berbagai pendapat di antara para ilmuwan hukum dan agama Islam. Nabi Muhammad sendiri memuji perbedaan-perbedaan itu, dan bahwa fakta itu harus diingat hari ini. Anak-anak Muslim harus dididik tentang warisan peradaban mereka. Tambahnya, sebagai contoh, anak-anak Mesir hari ini tidak tahu siapa Jalaluddin Rumi. Contoh dari Abdul Rauf ya, Jalaluddin Rumi. Ya. Di pihak Muslim juga harus ada perubahan dalam sikap dan perilaku mereka untuk mengurangi problem Islamofobia yang sangat mengganggu hubungan antara Islam dengan Barat atau antara Muslim dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Islamofobia hanya mungkin dihilangkan atau dikurangi jika masing-masing agama dan peradaban dunia bisa melakukan dialog dan kerjasama untuk keadilan, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Khusus untuk kaum muslimin, sudah saatnya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran dan sejarah berbagai agama lain
baik itu Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, selain sejarah Islam itu sendiri. Ini paragraf ini dari saya ya. Demikian pula pihak-pihak lain adalah penting untuk menanamkan kerendahan hati dalam beragama dan tidak menonjolkan diri dan agama sendiri sebagai satu-satunya jalan ke arah kebenaran dan surga yang dijanjikan Tuhan. Saya kira itu saja, Profesor Atip, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti penjelasan yang lebih luas akan diberikan saya kira oleh Profesor Azumardi Azra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Dr. Pipip dari Universitas Paramadina atas pengantarnya. Dan selanjutnya kita akan mengikuti paparan dari Profesor Azumardi Azra, dan beliau sudah menulis satu makalah, mungkin nanti panitia akan bisa menyebarkan, dengan judul Memberantas Fobia Islam, Proklamasi Majelis Umum PBB, dan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Pemberantasan Anti-Islamofobia. Ini menarik pada diktum nomor 5 dari resolusi Majelis Umum PBB itu, yaitu meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menyampaikan resolusi ini dan meminta perhatian kepada seluruh negara anggota PBB, organisasi-organisasi PBB, dan masyarakat sipil agar melakukan langkah-langkah yang tepat untuk merealisasikan message atau pesan dari resolusi ini. Nah, mungkin nanti Profesor Azra akan memberikan langkah-langkah ya Indonesia sebagai anggota PBB, bagaimana kita menyikapi resolusi ini. Saya persilakan Profesor Azumardi Azra, tidak perlu saya perkenalkan karena beliau sudah dikenal luas bukan saja di Indonesia tapi juga di fora internasional. Saya persilakan Pak Azumardi. Baik, Profesor Atip Latiful Hayat, Kang Pip, dan para hadirat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Tajdid Institute untuk pembicaraan pada sore hari ini ya. Banyak yang disampaikan oleh pengantar dari Kang Pipip Ahmad Rifai. Jadi saya mungkin akan tidak mengulangi itu ya, supaya hemat waktunya. Tapi yang jelas bahwa proklamasi itu ini dikeluarkan proklamasinya itu oleh Majelis Umum PBB ya, UNGA, United Nations General Assembly ya. Diksi yang dipakainya memang yang dipakai itu agak keras ya, vocabnya itu bukan melawan, fight, tapi to combat, memberantas, kayak memberantas korupsi itu Pak, sangat combat corruption ya. Jadi memberantas itu, dan tanggal 15 itu dipilih ya karena tanggal 15 hari itu terjadi tragedi penembakan ya, dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang kemudian menewaskan 51 jamaah. Nah, tentu saja Sekjen PBB seperti tadi dikemukakan oleh Kang Akib itu meminta supaya memperkuat usaha-usaha bersama secara internasional untuk meningkatkan dialog dan mempromosikan budaya toleransi dan perdamaian berdasarkan saling menghargai, saling menghormati hak asasi manusia dan juga keragaman agama dan kepercayaan. Itu ada yang bocor, Kang Atip, di mute dulu, itu ada suara orang diskusi. Iya. Masih di mute yang Prof. Azra ini, saya mute dari sini. Silakan. Atau proklamasi dari UNGA ini bagus ya kan, tapi dia juga mengakui bahwa banyak masalah, banyak tantangan, bahkan dialog
UN sendiri itu mengadakan namanya UN Alliance of Civilization, UNAUC, yang dalam beberapa tahun terakhir ini juga sudah surut ya, udah nggak terdengar lagi kegiatannya gitu. Dulu kan termasuk yang mensponsorinya itu Presiden Iran itu, ya. Tapi belakangan udah nggak ada lagi ya. Makanya kemudian dia bilang walaupun usaha-usaha kemajuan udah dicapai untuk menciptakan saling pengertian melalui promosi dan dialog-dialog interkultural dan interfaith, tapi ya masih kebencian ya, diskriminasi dan kebencian kepada kaum muslimin itu terus meningkat, masih meningkat ya. Jadi oleh karena itu masih banyak yang harus dilakukan ya. Bukan hanya dari pihak barat tapi juga dari pihak muslimin sendiri seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Kang Ahmad Rifai, jelas tuh. Karena apa? Karena kalau saya sih berpendapat Islamofobia itu tidak, ibarat orang tidak bertepuk sebelah tangan. Itu dia berbunyi menjadi Islamofobia itu karena adanya interaksi ya di antara kaum muslimin atau Islam dengan masyarakat non-Islam. Jelas ya. Bisa jadi pertemuannya itu, interaksi itu bersifat damai ya, peaceful encounter ya. Jadi pertemuan yang damai ya. Kalau saya berargumen peaceful encounter itu cukup panjang ya. Ketika Islam mencapai kemajuan di Baghdad maupun di Andalusia, itu terjadilah peaceful encounter itu, terjadi transmisi ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para saintis muslim ke Eropa. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting bagi kebangkitan Eropa, yang mendorong terjadinya Aufklärung, ya, pencerahan, enlightenment. Yang kemudian dari enlightenment itulah muncul Renaissance, ya kan, revolusi industri, itu dari sana. Itu sudah ada itu literatur bakunya yang diterbitkan oleh UN dan UNESCO, ya, yang menyatakan bahwa peradaban dunia sekarang ini banyak berutang kepada apa yang disebut sebagai Islamo-Christian Judaic civilization, ya. Islamo-Christian Judeo, atau bisa juga dibalik Judeo-Kristiano-Islam civilization. Itulah yang menyumbang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya hubungan di antara katakanlah dalam soal Islamofobia ini kan terutama dikaitkan dengan antara dunia Islam dengan Barat, ya kan, antara dunia atau antara penganut Islam dengan penganut Kristen, gitu kan, itu terutama antara Muslimin dengan Nasrani, itu kan terutama, ya. Nah, tapi sebetulnya dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya konflik tadi yang disebutkan ya oleh Kang Ahmad Rifai itu, yang saya kira memang ada episode tertentu itu terjadi konflik, ya. Memang betul terjadi hard encounter, perbenturan yang keras lah, ya, yang keras sejak dari awal sampai masa modern, sampai masa kolonial, ya. Setelah Eropa mencapai kemajuan, revolusi industri, kemudian datang ke negara-negara wilayah-wilayah Muslim melakukan 3G, JIS. 3Gs itu gold, mencari kekayaan, glory, kekuasaan, dan gospel, penginjilan, gitu kan, begitu. Nah, jadi oleh karena itu memang itu episode yang betul tidak menyenangkan, menimbulkan konflik, ya. Tapi mungkin yang paling penting itu sekarang ini adalah bahwa jadi hubungan itu sifatnya dinamis sebetulnya. Ada periode-periode akomodatif, saling menguntungkan, tapi juga ada periode-periode yang keras. Tapi mungkin periode kerasnya itu lebih singkat kalau menurut saya sih, ya. Walaupun kepahitannya mungkin bertahan, ya. Jadi periode yang perbenturan kerasnya itu mungkin singkat. Katakanlah peristiwa 11 September, ya kan, di New York City sama di Washington DC itu kan singkat.
Tapi bayang-bayangnya kepahitannya itu lama bertahan, ya. Bertahannya lama. Ya. Walaupun menyurut, tapi turun naik, ya kan, tergantung juga dengan politik, ya. Politik. Jadi pada masa Donald Trump naik dia Islamofobia, tapi bukan hanya Islamofobia sebetulnya, juga ASEAN-fobia, Chinese-fobia. Kalau Donald Trump, ya, dia anti sama orang-orang Cina yang disebut sebagai Asia atau orang-orang Hispanik keturunan dari Amerika Latin, Latino. Dia juga anti, ya kan? Anti segala sesuatu yang berbau asing, ya. Itulah kira-kira neo-Nazi atau white supremacy, itulah yang menjadi faktornya, terutama saya kira dalam waktu kurang dari 20 tahun terakhir, bermula di Eropa tentu saja, ya, mulai naiknya kulit putih, ya, supremasi kelompok-kelompok Nazi, neo-Nazi dan supremasi kulit putih itu, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 2009 itu. 2009 banyak negara di Eropa mengalami krisis, mulainya dari Amerika, tapi sebagian besar negara Eropa mengalami krisis. Ya. Maka kemudian terutama negeri seperti Yunani, Italia, Spanyol sampai sekarang masih kesulitan ekonominya. Kecuali yang bagian utara, ya, utara itu ya Jerman, Skandinavia, kemudian Belanda itu termasuk tidak terlalu terimbas gitu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan itu Islamofobia itu. Ya. Mereka menuduh orang Islam lah yang bertanggung jawab, ya, dengan kerusakan ekonomi, kemunduran ekonomi di Eropa itu. Orang Islam dituduh merampok pekerjaan-pekerjaan orang kulit putih, ya kan, warga lokal gitulah. Itulah ini memang isu populisme politik juga, ya, populisme politik sayap kanan atau ultra kanan, ya, di Eropa itu. Walaupun tidak terlalu laku, misalnya di negara semacam Jerman atau Inggris tidak terlalu laku, tapi di Prancis itu ya hampir-hampir menang aja itu, Le Pen, ya, dan seterusnya itu. Jadi itulah sebabnya, ya. Jadi kalau kita lihat faktornya itulah terutama. Sementara kalau kita lihat dari pihak yang lain, ya imigrasi Muslim yang melonjak setelah Perang Dunia Kedua karena memang dibutuhkan untuk tenaga kerja, lapangan kerja, ya, pasca Perang Dunia Kedua, itu sebetulnya saya kira sampai mungkin awal tahun 2000 tidak terlalu masalah, ya. Tidak masalah di Amerika, di Eropa nggak ada masalah. Mulai masalahnya itu mulai dari peristiwa 11 September itu. Dan kemudian diikuti dengan krisis ekonomi di Eropa. Itu terutama. Jadi, nah memang masalah yang utama saya kira kenapa kemudian anti-Islamofobia itu muncul karena para imigran yang sudah dua tiga generasi ini tidak bisa terintegrasi ke dalam masyarakat lokal dengan baik, ya. Ya, beda dengan imigran ke Amerika, imigran Muslim ke Amerika itu, ke Kanada itu, mereka itu umumnya kemudian menjadi menjadi white collar, jadi pekerja-pekerja, tenaga-tenaga profesional di lembaga yang hebat-hebat, ya, sampai mungkin ke NASA dan lain sebagainya, ya. Itu kalau di Amerika Utara, tapi kalau di Eropa orang Islam imigran itu kebanyakannya adalah blue collar job. Jadi orang-orang pekerja kasar, ya. Pekerja kasar, dan oleh karena pekerja kasar maka kemudian mereka tidak bisa terintegrasi dengan baik dan kemudian juga tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi nggak bisa maju mereka. Makanya tinggalnya itu di pinggiran-pinggiran kota Paris itu, ya, atau pinggiran-pinggiran kota London. Nggak bisa terintegrasi walaupun sudah 2 generasi. Ya kan, saya pernah ke Marseille dan Lyon itu, ya, banyak imigrannya, terutama dari negara-negara Maghrib, tapi mereka pinggiran, marginal, ya, nggak bisa terintegrasi walaupun mereka sudah 2 atau 3 generasi di Prancis. Jadi ini juga menimbulkan yang disebut dengan social resettlement.
kejengkelan sosial dari pihak kaum imigran ini, asal imigran ini yang sudah 3 generasi ini ya, yang itu meletup sewaktu-waktu. Oleh karena itulah sering terjadi bakar-bakaran kan di pinggiran kota Paris itu, di sektor berapa itu saya lupa. Nah, itu pokoknya di bagian akhir dah dari metro itu, kalau kita naik metro itu wilayah yang paling akhir. Jadi itu dari sudut migran yang sudah lama, yang sudah 2-3 generasi. Kalau migran yang baru ya katakanlah mungkin yang datang tahun 70-an, 80-an ya, itu juga tidak bisa masuk ke dalam masyarakat ya, tidak bisa karena orientasinya masih ke negeri leluhurnya masing-masing. Mungkin ke Arab atau ke anak benua India ya kan, Pakistan, Bangladesh itulah. Dan mereka kalau yang dari Timur Tengah suka membawa paham yang aneh-aneh, misalnya semacam Wahabi. Makanya kemudian masjid-masjid di Eropa dan juga di Amerika terbelah di antara yang dikuasai oleh yang ingin dikuasai, direbut oleh Salafi Wahabi dengan yang lebih damai gitu. Saya pernah satu waktu hari Jumat ya, Jumatan di masjid di Wina itu yang tadi disebut itu dekat Vienna Gate itu ada masjid, itu khatibnya ngomong dalam bahasa Arab, itu isinya cuma provokasi semua, mencaci maki pemerintahan Austria ya kan, saya paham bahasa Arab ya, jadi nggak pada tempatnya gitu. Nah, jadi itulah yang kita hadapi, bahwa imigran baru ini sangat anti pada host country-nya, pada pemerintahan host country-nya, karena host country-nya ini dianggap ya pemerintahan togut ya kan, hanya kerjanya cuma mengawasi orang Islam. Memang betul ya itu ya, tapi kan kalau dihadapi lagi dengan konfrontasi tidak bisa ya. Dan ini kita temukan di mana-mana ya. Saya ketemu dengan imam di Australia ya, di Melbourne itu, yang imamnya mereka mengeluh Islamofobia meningkat di Australia. Saya bilang sama mereka ya Anda ini kan kebanyakannya pengungsi asalnya dari Afghanistan, kemudian diterima di sini, ya kan, kemudian dikasih paspor Australia, tapi imam Anda satu hari muncul di TV ngomong bahwa we are Muslim are not going to obey Austrian law, we are going to obey only Syariah. Ya marah dong orang Australia itu, ya. Itu satu pernyataan yang tidak patut dikemukakan gitu. Ya kalau Anda mau menerapkan syariah misalnya di Australia, pulang ke Afghanistan itu. Ya. Nggak bisa. Jadi oleh karena itu menurut saya pernah di Brussel itu ngomong juga sama tokoh-tokoh Muslim, saya bilang nggak bisa kalau Anda misalnya semua adat kebiasaan Anda, gaya hidup Anda, ya, itu Anda bawa ke Eropa ini, nggak bisa. Anda harus menyesuaikan. Kalau di kampung saya itu ada ungkapan namanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. When you are in Rome, do what the Romans do, ya kan? Jadi kerjakanlah apa yang itu. Walaupun tentu saja tidak ada negara manapun di dunia ini, mungkin cuma RRC kali di Xinjiang atau di Uighur, yang negara Barat Eropa itu tidak ada yang melarang orang jadi Islam, tidak ada yang melarang orang Islam itu sholat, tidak ada yang melarang orang Islam itu puasa, nggak ada. Mungkin di negara-negara tertentu melarang pakai jilbab, seperti Prancis, untuk tingkat SD sampai menengah nggak boleh pakai jilbab. Kalau tingkat perguruan tinggi boleh, ya kan, karena prinsip laicite-nya itu. Tapi selebih dari itu, ada mau jadi Muslim yang baik, ya kan, nggak ada masalah. Mau puasa juga nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi oleh karena itulah saya bilang kita kaum Muslim ini harus menyesuaikan dirinya, harus mengakomodasi, tanpa harus mengorbankan akidahnya. Karena sekali lagi tidak ada negara manapun di Barat yang melarang orang jadi Islam atau melencengkan akidah, nggak ada. Itu pasti itu nggak ada. Ya. Mungkin hanya dalam soal-soal yang simbolik ya, seperti cara berpakaian, seperti mungkin burka, nikab, nah itu memang kontroversial. Ya. Bahkan di negara Muslim sekalipun burka dan nikab itu juga kontroversial, tidak hanya di Amerika dan di Eropa. Nah, jadi oleh karena itu saya menekankan sekali dalam berbagai pertemuan dengan para pemimpin Islam di Prancis, di Brussel, kemudian di Australia, bahwa mereka harus lebih sensitif pada budaya lokal.
Nah, oleh karena itulah di negara-negara Eropa sendiri itu ingin mengembangkan bagaimana Islam itu bisa embedded secara lokal. Embedded itu ya melekat lah gitu ya, orang pendakwahnya berbahasa lokal, kemudian juga menyampaikan pesan-pesan itu dengan budaya lokal, melihat konteks lokal dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak negara barat itu di Eropa itu sebetulnya sangat terpesona dengan Islam wasatiyah itu yang saya sebutkan di dalam makalah saya, Islam wasatiyah. Ya, karena Islam wasatiyah yang ada di Indonesia itu adalah Islam yang kontekstual, Islam yang akrab dengan budaya, Islam embedded dengan budaya. Ya, mereka maunya begitu. Nah, oleh karena itulah beberapa negara Eropa, universitas menyelenggarakan program S1 untuk calon-calon imam. Nah, saya pernah mungkin 10 tahun yang lalu diminta oleh Universitas Katolik di Leuven, Belgia untuk memberikan konsultasi mengenai pembentukan program S2 ya, kajian Islam ya, yang sesuai lah dengan format Indonesia ya, dengan silabusnya, dengan kurikulum, silabus dan daftar bacaannya. Mereka ingin mengembangkan ya juru kepemimpinan muda Muslim itu yang wasatiyah gitu, kira-kira begitu deh ya. Begitu juga misalnya di Jerman. Ya, di Jerman itu ada 6 perguruan tinggi negeri yang juga menyelenggarakan program yang mereka sebut sebagai Akademi Teologi Islam ya, untuk menghasilkan calon-calon imam dan pemimpin muda Muslim. Ya sama, ya kan isinya juga sama karena saya juga diundang meskipun melalui Zoom ya karena lagi ganas COVID beberapa bulan yang lalu jadi nggak bisa ke Jerman. Itu mereka mengadakan FGD-nya melalui Zoom. Isinya itu apa? Untuk itu membangun kurikulum dan silabus dan kemudian juga bacaan bagi calon-calon imam itu yang kuliah di program S1 di 6 universitas di Jerman. Nah, jadi sebetulnya itulah ya yang diharapkan ya. Jadi dengan mengembangkan program-program kemudian dakwah Islam yang lebih bersahabat, insya Allah maka kemudian saya kira akan lebih baik walaupun tidak otomatis juga bisa menghilangkan Islamofobia tapi paling enggak mungkin akan bisa berkurang lah gitu ya karena kemudian ada saling pengertian, saling menghargai di antara kedua belah pihak ini gitu, tidak ada menghargai kebudayaan lokal dan lain sebagainya itu ya, jadi ini yang saya kira yang harus kita kembangkan ke depan dan harusnya Indonesia lebih aktif. Cuma dalam semasa kepemimpinan Presiden Jokowi ini saya harus mengatakan bahwa program penyebaran atau ekspor, kalau dulu zaman Presiden SBY itu disebut dengan program mengekspor Islam wasatiyah, itu zaman Pak SBY. Kalau zaman Pak Jokowi ini udah nggak ada. Tidak ada. Saya ingat kalau zaman Pak SBY dulu sering sekali kita dikirim kemana-mana berbicara menjual atau mengekspor, membawa hasil eksporan 2 komoditas Indonesia untuk diekspor. Yang pertama itu adalah mengenai demokrasi. Bagaimana demokrasi itu bisa berkesesuaian dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, bahwa demokrasi itu kompatibel dengan Islam. Di Timur Tengah tidak, di Indonesia bisa hidup dengan baik, saling pokoknya kompatibel lah. Jualan yang kedua, ekspor yang kedua itu Islam wasatiyah itu, ya itu yang dijual kemana-mana sampai ke Amerika Latin, ya kan. Masih ingat saya dibawa ke Amerika Latin bicara soal Islam wasatiyah, demokrasi dan seterusnya itu. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, ke depan saya kira Indonesia itu harus memainkan peran yang lebih besar ya. Indonesia tidak cukup hanya aktif membangun jembatan, membangun jalan, itu memang perlu ya. Tapi Indonesia itu negara besar, punya tanggung jawab besar juga di dunia ini. Tidak bisa hanya diam-diam gitu ya. Karena asik membangun jembatan dan infrastruktur nggak cukup. Ya, tidak cukup itu perlu tapi tidak cukup. Kita punya tanggung jawab global gitu. Gitu Pak Atip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ajra. Sangat komprehensif sekali dan tampaknya beliau menekankan lebih pada ranah internal umat Islam ya.
tadi diberikan beberapa contoh dan paparan, ada semacam kesulitan barangkali ya untuk melakukan adjustment, terutama para imigran, dan itu memang saya sendiri merasakan dan melihat ya hal yang seperti itu. Nah, sebelum saya memberikan komen akhir begitu, sebelum kita membuka tanya jawab, dan nanti saya akan lebih banyak menyoroti kenapa ini kemudian bukan berakhir ya terminalnya itu dengan penerbitan resolusi Majelis Umum PBB ini yang sangat menariknya begitu. Izinkan saya mengutip kata pengantarnya John Esposito dalam salah satu bukunya yang mengeditori mengenai Islamofobia ini. Terus terang Pak Aidra, saya tadinya tidak begitu tertarik ya. Saya pikir ini mitos gitu. Tapi begitu ada resolusi Majelis Umum PBB, saya buka buku-buku yang tersedia, ternyata mungkin mencapai 100 begitu tentang Islamofobia ini. Nah, kata Esposito pada tahun 70-an itu tidak ada katanya. Bahkan Islam di Amerika khususnya itu sesuatu yang invisible saja. Nah, Esposito sendiri punya pengalaman, kata dia, ketika dia mengkaji soal keislaman ini, malah mungkin dianggap sesuatu yang asing, dan kata beliau ketika dia menawarkan karya-karyanya untuk dipublish, maka para penerbit mengatakan ini menarik tapi tidak ada pasarnya. Tapi setelah terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan tahun 79, kemudian sebelumnya ada revolusi Iran, dan Esposito mengatakan bahwa Islamofobia itu merebak ya, dari revolusi Iran, kemudian 9/11, kemudian diikuti dengan munculnya ISIS dan yang sejenisnya, sehingga merebak, berkecambah bahkan di dunia ini. Nah, kata beliau, mulai 80-an saya menandatangani kontrak 1 minggu 5 kali untuk karya-karya beliau yang mau diterbitkan. Jadi mungkin melengkapi ya yang tadi disampaikan oleh Prof. Aidra itu, Esposito tampaknya mulai dari dia mengatakan setelah revolusi Iran, karena ada kekhawatiran ekspor dari revolusi Islam Iran, ada kekhawatiran, kemudian dipercepat bahkan lebih diperparah begitu dengan 9/11, kemudian fenomena munculnya ISIS dan yang sejenisnya, akhirnya Islamofobia itu mendapat bukan saja momentum, akan tetapi juga elemen-elemen untuk mempercepat dan merebak ini. Nah, tapi menariknya kemudian berakhir di terbitnya resolusi Majelis Umum PBB yang diinisiasi oleh Pakistan. Nah, dan ada 2 negara yang menolak, yaitu India dan Prancis. Dengan alasan kata India bukan saja Islamofobia, tapi Anda juga katanya anti ke Hindu dan lain sebagainya. Dan ada kurang lebih 50 negara yang memberikan dukungan ini, tapi menariknya resolusi Majelis Umum PBB ini diputuskan tanpa voting. Ini sesuatu yang menarik, resolusi ini, dan tadi betul judulnya itu adalah Combating Islamophobia, jadi memberantas. Ini satu keberanian ya barangkali ya. Dan tanggal 15 tadi Maret betul dijadikan sebagai hari pemberantasan Islamophobia karena mengambil dari peristiwa yang terjadi di New Zealand beberapa waktu yang lalu. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit apa tindak lanjutnya setelah resolusi Majelis Umum PBB ini. Nah, perlu diketahui bahwa resolusi Majelis Umum PBB itu sebagai hukum yang tidak mengikat atau soft law, memang tidak menjadikan negara-negara itu memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya. Artinya ada sanksi-sanksi tertentu, berbeda dengan satu produk yang berbentuk treaty atau produk yang keluar dari resolusi Dewan Keamanan PBB gitu. Nah, akan tetapi kalau kita mengambil satu komparasi
dengan resolusi Majelis Umum PBB itu mengenai Universal Declaration of Human Rights yang dijadikan pertimbangan pertama di dalam resolusi ini, di mana resolusi Majelis Umum PBB mengenai DUHAM atau Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia, itu juga resolusi Majelis Umum PBB. Tapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak merujuk kepada resolusi itu. Semuanya terikat, padahal itu resolusi. Nah, ternyata yang kemudian negara-negara menjadi menyatakan terikat itu bukan kepada instrumen hukumnya, akan tetapi kepada substansi dari resolusi Majelis Umum PBB itu, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Nah, makanya sekarang bagi negara-negara, khususnya Indonesia, adalah harus meyakinkan bahwa substansi dari resolusi nomor A76 ini secara substansi adalah menjadi paling tidak kewajiban moral bagi negara-negara untuk mengimplementasikannya mengenai resolusi ini. Dan tidak mungkin kemudian resolusi ini diangkat gitu menjadi hukum yang mengikat. Akan tetapi bagaimana kemudian kewajiban moral ini menjadi sesuatu yang memiliki kapasitas, memiliki kualifikasi seperti sesuatu yang legally binding, si resolusi ini. Berarti Indonesia dalam hal ini, kalau tadi Profesor Azumardi Ajra mengumpulkan tentang mengenai Islam wasatiyah gitu, itu juga bisa menjadi bagian ya untuk memperkuat diseminasi, sosialisasi dari resolusi Majelis Umum PBB. Karena tadi yang saya katakan ya, di poin yang kelima, diktum yang kelima, itu ada permintaan khusus kepada Sekretaris Jenderal PBB ya, agar negara-negara anggota organisasi internasional di bawah PBB, termasuk juga masyarakat sipil, untuk melaksanakan secara bertanggung jawab resolusi Majelis Umum PBB ini. Bahkan ada yang menarik di diktum keempat ya, di situ ada stresses that the cost of all activities that may arise from the implementations of the present resolution should be met from voluntary contributions. Jadi di sini Oki udah tentunya udah jelas karena Pakistan itu menginisiasi resolusi ini on behalf of Oki, Pakistan. Nah, maka masyarakat Muslim memiliki kewajiban menurut saya untuk mengimplementasikan resolusi Majelis Umum PBB ini agar tidak hanya menjadi sesuatu yang memiliki nilai di atas kertas akan tapi tidak diimplementasikan. Terakhir, mungkin satu saat akan muncul kasus hukum yang diangkat pada fora internasional. Dan akan dirujuk resolusi Majelis Umum PBB ini sebagai dasar hukumnya dan akan diterima oleh Mahkamah Internasional karena resolusi PBB Dewan Keamanan khususnya termasuk Majelis Umum PBB itu merupakan sumber hukum internasional di luar pasal 8 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi tadi terbuka kemungkinan ada kasus-kasus yang dianggap melakukan Islamofobia dan kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional dengan merujuk kepada resolusi ini sebagai sandaran hukumnya. Itu sesuatu yang mungkin karena sekali lagi resolusi ini adalah sumber hukum yang diakui oleh Mahkamah Internasional dan dijadikan sandaran hukum dalam berbagai kasusnya. Itulah beberapa catatan dari saya ya, yang lebih menekankan kepada bagaimana resolusi ini diimplementasikan oleh negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Islam, apalagi memiliki tanggung jawab berlebih. Karena itu tadi Pakistan mengajukan draft resolusi ini atas nama Oki, dan Indonesia adalah salah satu negara Oki. Kemudian juga kepala perwakilan kita di PBB juga menyampaikan sambutannya ketika menyambut resolusi ini, juga
memberikan pesan yang sama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk catatan akhirnya, dan selanjutnya saya akan membuka form tanya jawab ya. Sampaikan nanti kepada Pak Adjumadi Azra, Pak Pipip, dan bisa juga kalau ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Saya persilahkan bisa dengan raise hand ya, dengan raise hand atau mungkin meminta izin langsung kepada saya. Di sini ada yang sudah mengajukan mengangkat tangan, Saudara Taufik, saya persilahkan, dan kalau yang ada mengajukan pertanyaan lewat chat juga silakan. Saya persilahkan Pak Taufik untuk menyampaikan pertanyaan, dilanjutkan dengan Pak Latif Awaludin. Saya persilahkan Pak Taufik dulu. Baik, terima kasih Mas Latif, Kang Latif. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena resolusi WiFi kalau on cam mati, Pak. Ya, silakan. Ya, yang pertama saya appreciate dengan UNGA yang telah memberikan sebuah terobosan di tengah, kalau saya kontekstualnya Indonesia. Indonesia ini menurut Rocky Gerung justru Islamophobia diproduksi oleh rezim. Jadi, dan saya rasakan sebagai pengajar, saya pengajar lektor kepala di perguruan tinggi, Islam pada saat ini menjadi beban kita untuk diinternalisasi seperti Prof. Azra tadi katakan di Indonesia. Contoh, ketika kita bicara tauhid, lagi-lagi kita dihadapkan kepada radikal. Padahal tauhid yang kita inginkan adalah tauhid yang wasatiyah. Artinya kondisi di Indonesia sekarang berlawanan diametral dengan combating Islamophobia. Nah, apakah pengadilan internasional bisa menerima kalau ada gugatan class action bahwa Islamophobia di Indonesia justru akan kita jadikan rezim sekarang menjadi tertuduh dan terdakwa? Bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, Islamophobia ini kan karena adanya class civilization, kemudian cara pandang Barat yang selalu ingin menang, dan adanya memori kolektif berkat perang salib. Nah, lagi-lagi Islam menjadi terdakwa, padahal ini combating Islamophobia. Saya lihat tadi Prof. Azra juga menjadikan satu background bahwa ketidakmampuan kelas imigran dalam menerjemahkan Islam. Saya setuju, tapi ketidakmampuan para cendekia Barat memahami Islam yang notabene masih ada influence dari perang salib. Contoh, ketika saya tidak melihat burka dan niqab itu sebagai sebuah masalah yang kecil, ini masalah besar karena nudis itu diperbolehkan. Dua-duanya itu dalam skala universal itu adalah hak individu, property right. Nah, kenapa nudis diperbolehkan dan burka tidak? Saya ingin jawaban Prof. Azra, dan ini bagi saya tidak adil. Kalau diperbolehkan nudis, tentunya burka yang bagi Muslim itu lebih baik, ini juga diperbolehkan. Jadi ini bukan masalah kecil, ini masalah filosofi dan state of art. Yang ketiga yang saya ingin tanyakan, kalau tadi seluruh pembicara berbicara di luar outward looking, kita inward looking. Apa yang harus didesakkan kepada DPR kita untuk menerjemahkan ratifikasi atau membuat sebuah perundangan yang memang Islamophobia itu sebuah keharusan diberantas. 3 itu saja Prof. Azra dan juga Kang Atif. Demikian, semoga ini menjadi diskursus kita bahwasanya memang ada sudut pandang. Bukan hanya Islamophobia ini lagi-lagi dilihat dari objek bahwa kesalahpahaman melihat perilaku Islam. Dan saya tidak sepakat kalau ISIS dan hal-hal yang menjadi dasar tadi terjadinya Islamophobia. Oh tidak, ini adalah ketidakadilan Barat. Kemarin kita lihat hampir dengan 51 triliun ya rekening Afghanistan dirampok oleh Joe Biden dan diserahkan kepada
korban dari 9/11. Jadi ISIS dan 9/11 tidak dapat dijadikan konsideran dalam merekonstruksi framework dari bapak-bapak pembicara. Demikian. Ya, terima kasih Pak Taufik. Supaya masih hangat, sudah dijawab satu-satu. Saya persilakan Pak Ajumardi untuk menjawabnya. Ya, terima kasih ya Pak Taufik. Ya Pak Taufik. Yang pertama mengenai apa itu rejim memproduksi rejim pemerintahan ya. Saya termasuk orang yang menolak bahwa dari dulu ya. Ini ada suara tembus Pak. Pak Taufik mohon di mute. Ya, silakan Pak Ajra. Ya, saya yang termasuk dari dulu menolak bahwa pemerintah kita ya sejak zaman Soeharto dulu sampai kepada zaman sekarang melakukan Islamofobia ya. Kalau Islamofobia itu kita artikan tindakan diskriminatif anti-Islam, anti-Muslim yang luas ya, yang dipraktekkan di dalam berbagai lini kehidupan. Saya nggak melihat itu ya. Memang mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Misalnya mungkin ada Rizik Syihab diadili atau kemarin ada penembaknya dibebaskan ya. Tapi itu nggak bisa diambil kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia itu Islamofobia ya. Kita harus juga bersyukur bahwa sebetulnya sejak masa Orde Baru lah khususnya sampai sekarang ini kemajuan penerima manfaat ya dari berbagai kemajuan Indonesia itu adalah kaum muslimin ya. Suka atau tidak suka. Jadi kalau pemerintah itu memperbaiki pendidikan, memperluas pendidikan, mengangkat orang miskin ya. Kalau Pak Harto itu kan dua jasa terbesarnya kalau menurut para pengamat ya, peneliti itu yang pertama adalah mengangkat sekitar 40 juta orang di dalam lumpur kemiskinan, diangkat itu sampai kepalanya udah di atas lumpur. Itu 40 juta. Kemudian yang kedua jasanya Pak Harto itu adalah menyediakan pendidikan yang lebih universal, yaitu proyek-proyek Impres itu ya. Proyek-proyek Impres perguruan tinggi di luar Jawa itu masa Pak Harto. Dan itu penerima manfaatnya pastilah orang Islam. Kalau yang terakhir ini ya yang menurut saya yang tidak cocok dengan cara berpikir Islamofobia rejim itu adalah bahwa perubahan IAIN menjadi universitas. Itu dari sekolah tinggi menjadi universitas, dari IAIN Institut menjadi universitas. Sekarang jumlahnya 23 di seluruh Indonesia, ya kan? Ya. Kalau saya lihat ya, dan berbagai kebijakan-kebijakan lain, misalnya adanya dana abadi untuk pesantren itu ada ya sekarang ini ya. Walaupun saya nggak tahu persis bagaimana penyalurannya ya, tapi saya kira terlalu sederhana gitu ya kalau kita mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini mengidap Islamofobia. Ya. Memang ada kebijakan pemerintah, kebijakan presiden ya, terutama yang tidak cocok dengan pikiran kita atau pikiran saya misalnya, tapi saya tidak bisa untuk mengatakan bahwa misalnya pindah IKN dari Jakarta ke Pasir misalnya itu Kalimantan Timur sebagai satu bentuk Islamofobia, itu nggak bisa. Atau yang lain misalnya harga minyak goreng yang tidak terkendali, misalnya kan kemana-mana yang susah itu ibu-ibu, emak-emak itu yang pakai jilbab, kita nggak bisa bilang itu kebijakan itu adalah kebijakan Islamofobia. Jadi kalau ada kasus-kasus ya seperti itu yang dihadapi oleh orang seperti Munarman atau yang dihadapi oleh Rizik Syihab, kita harus mencoba melihatnya secara apa ya, tidak ngebiah-uyah gitulah kira-kira ya. Ya kita punya kritik tajam, saya punya kritik juga keras pada pemerintah, tapi kalau soal Islamofobia saya menolak itu. Ya, jadi oleh karena itu juga tidak bisa ini diajukan pemerintah Indonesia itu ke International Criminal Court ya di Den Haag dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan Islamofobia. Nggak bisa, ya kan? Itu kalau yang bisa diajukan itu mungkin Putin kalau sekarang ini. Vladimir Putin itu bisa diajukan karena melakukan genosida di Ukraina, gitu kan? Jelas itu
membom terus-menerus ya kan, banyak yang mati, rumah sakit pun juga dibom. Nah kalau itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya membuktikan bahwa pemerintah Indonesia itu melakukan Islamofobia, itu juga susah, ya. Wakil presidennya aja seorang kiai, mantan ketua umum MUI, ya kan. Menteri-menterinya juga banyak orang Islam, ya kan. Nah, jadi gimana membuktikannya? Susah itu. Jadi oleh karena itu akan sia-sia belaka aja kalau dibawa ke International Criminal Court di Den Haag, itu nggak bisa itu. Nah, saya juga menolak teori Clash of Civilization siapa itu Samuel Huntington itu sederhana, terlalu simplistis itu memperhadapkan antara dunia Muslim dengan dunia Barat, nggak bisa. Kenapa? Karena di dunia Barat juga banyak orang Islam, ya banyak. Paling banyak kalau di Eropa itu misalnya bahkan di Rusia yang paling banyak itu sekitar 20 juta, ya kan. Di Prancis, di Jerman itu sekitar masing-masingnya 6 juta, di Inggris sekitar 2,5 juta, 3 juta, ya. Jadi nggak bisa kita meletakkan ya kaum muslimin itu satu kotak, dan dunia Muslim juga tidak seragam. Ada negara Muslim itu yang menjadi kaki tangan Amerika, menjadi antek Amerika, ya kan? Ya, menjadi antek Amerika, ada pangkalan militer Amerika ada di situ, ya kan? Bahkan bukan cuma satu, tapi beberapa. Ada negara Muslim yang tergantung pada bantuan pangan Amerika. Itu ada, saya nggak usah sebutkan di sini ya. Kita beruntung Indonesia ini tidak sama sekali tergantung pada Amerika, baik secara militer maupun secara pangan itu, ekonomi sama sekali enggak. Tapi cobalah lihat ke Timur Tengah ya. Saya nggak usah sebutkan, cari sendiri gitu, bahwa banyak sekali negara-negara yang sangat tergantung pada Amerika. Ada juga negara Muslim yang anti-Amerika, menyala-nyala anti-Amerikanya. Nah kalau itu boleh saya sebut, itu Iran, ya kan? Iran itu anti sekali sama ini, walaupun sekarang agak turun ya, nadanya agak turun, dan oleh karena itu, terutama pada masa Joe Biden ini nadanya turun, sehingga kemudian sanksi ekonomi untuk Iran itu dikurangi gitu lah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita nggak bisa meletakkan dunia Muslim dan dunia Barat itu secara frontal berhadap-hadapan karena ada tumpang tindih, ya kan? Bahkan di negara-negara tertentu jumlah Muslimnya lebih banyak daripada misalnya negara katakanlah jumlah Muslim di Thailand itu pasti lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Muslim katakanlah di Prancis atau di Jerman, pasti itu. Apalagi dibandingkan dengan di Rusia itu sekitar 20 juta. Negara Eropa yang paling banyak penduduk Muslimnya gitu. Nah, jadi oleh karena itulah saya kira memang diperlukan ya penumbuhan saling pengertian ya. Jadi saya memang menganjurkan agar kaum muslimin itu ya menerapkan kearifan lokal ya. Kita beruntung Indonesia ini punya kearifan lokal yang tadi sudah saya sebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ada lagi kearifan lokal dari kampung saya itu. Kalau bujang pergi merantau, mandinya di hilir-hilir. Jadi mandinya jangan di hulu. Kalau di hulu kita mandinya perantau, mandinya di hulu, orang tuan rumah atau pribuminya mandinya di hilir, mandi bekas air kita. Nah, oleh karena itu kita harus di hilir mandinya, jangan di hulu. Nah, itu model-model kearifan lokal yang sebetulnya harus kita coba kembangkan gitu ya. Jadi kalau bujang pergi merantau, mandinya di hilir, jangan mandinya di hulu. Ya kalau kita mandi di sungai gitu, kira-kira kan zaman dulu kan begitu, mandinya di sungai gitu. Nah jadi ini apa yang harus, ya saya kira sistem sosial kita berbeda-beda ya. Jadi sistem sosial kita di antara masyarakat Muslim dengan masyarakat itu Eropa itu berbeda. Jadi kita nggak bisa kemudian membuat posisi yang impas gitu ya. Impas itu nggak bisa. Kalau orang diizinkan telanjang, maka kemudian kok orang menutup itunya nggak boleh gitu. Ya itu bagian dari kebudayaannya. Kita nggak bisa mengukurnya secara seperti itu gitu ya. Jadi karena lingkungan sosialnya seperti itu memang di negara-negara Eropa ya.
Yang penting kita jangan ikut-ikutan juga telanjang, itu aja yang paling penting menurut saya sih ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh DPR ya atau pemerintah? Saya kira pemerintah ya harus tetap melakukan keadilan itu, melakukan tindakan-tindakan yang memang sepatutnya dilakukan ya untuk menjaga kerukunan dan harmoni keagamaan, keharmoni sosial gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang misalnya kemarin itu minta supaya 300 ayat Al-Quran itu dibuang, itu di-drop. Nah, itu perlu saya kira polisi menyelidiki itu. Karena itu mengganggu kerukunan, mengganggu harmoni. Ya. Yang begitu-begitu saya kira. Jadi saya melihat bahwa memang ada Islamofobia, tapi Islamofobia itu mungkin lebih banyak oleh personal orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Itu ada. Tapi saya nggak melihat itu menjadi upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah nasional yang ada di Jakarta. Saya kira tidak ya, atau di provinsi-provinsi yang lain ya. Saya kira nggak ada. Walaupun mungkin ada di tempat-tempat tertentu ya gejala-gejala itu, tendensi-tendensi seperti itu yang terkait juga dengan aspek demografi keagamaannya. Ya, tergantung dari demografi keagamaannya. Ya, itu juga akan mempengaruhi munculnya sikap-sikap yang tidak terlalu tidak kompromistis, tidak terlalu akomodatif terhadap penganut agama tertentu. Itu ada gejala seperti itu. Saya kira begitu, Kang Atik. Terima kasih Pak Azumardi Ajra, karena Kang Pipit sedang ada meeting. Jadi saya lanjutkan dulu, nanti sebagian akhir aja untuk responnya. Saya sampaikan, silakan Pak Latif Awaludin. Dan pada yang akan bertanya silakan raise hand lagi. Ya. Silakan Kang Latif. Terima kasih Prof. Atif atas waktunya. Saya ucapkan salam hormat kepada Prof. Ajra. Saya pernah mengikuti kuliah umum waktu di Pasca Sarjana UIN Jakarta. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Pembacaan saya terhadap fenomena Islamofobia ini kan muncul dari ketika Muslim menuju Eropa, ya, ketika komunitas Muslim banyak ke Eropa, ditambah media yang memang media Barat ketika mempromosikan Islam itu selalu tendensius, gitu ya. Perlu ada counter berita-berita yang positif, ya, tentang dunia Muslim ini. Nah, kembali lagi ke tesis yang dipopulerkan oleh Huntington ini, memang tesis Huntington ini bahaya ya, karena ini menjadi buku populer di masanya di Amerika sendiri. Kan ini buku ini hampir menjadi rujukan di mana perang peradaban ini menjadi alat ya, bahwa peradaban itu jadi tertutup. Jadi peradaban itu oleh Huntington diberikan jadi tertutup, sehingga satu peradaban ke peradaban harus ada punya musuh. Nah, ini bahayanya. Jadi tesis Huntington ini memang harus kita walaupun sudah banyak yang mengkritik ya, tapi ketika setiap peradaban itu harus jadi musuh, lawan abadi, nah ini akan terus yang namanya Islamofobia, termasuk Perang Dunia Ketiga yang sekarang diwacanakan. Selama peradaban itu selalu dianggap musuh satu sama yang lainnya, ini akan terjadi perang kemanusiaan. Ya, ini yang harus kita promosikan di dunia itu, bahwa peradaban itu tidak boleh ada yang superior. Nah, ini tesis ini memang berbahaya. Yang kedua, Islamofobia itu tidak lepas dari kekuatan global yang Eropa sentris, ya, Amerika sentris. Ya. Makanya sekarang kenapa netizen Indonesia itu sangat pro ke Putin. Bahkan di media sosial banyak yang mengatakan ura. Nah, itu fenomena apa? Karena merasakan publik itu bahwa kekuatan Eropa sentris, Amerika dan NATO inilah yang membuat melahirkan Islamofobia. Kenapa India semakin berani kepada gejala Islamofobia? Karena ada kekuatan Barat, ada praktek-praktek Islamofobia yang meluas di Eropa, ya. Jadi dengan resolusi keputusan PBB ini tentu kita sangat menyambutnya dengan baik. Nah, kekuatan global ini menurut saya alhamdulillah, jadi nanti hikmah dari peperangan Turki dan Rusia ini, kita ingin ada kekuatan yang seimbang.
ya. Putin ini kenapa banyak didukung oleh kelompok Muslim? Karena beliau mempromosikan tidak anti masjid, ya. Beliau meresmikan masjid, gitu kan. Ini sebuah pesan kepada dunia Muslim bahwa Rusia ini, peradaban Rusia ini bisa menjadi teman dari peradaban Islam. Ya. Nah inilah sekarang perlu kita promosi-promosi yang positif, ya. Adapun perspektif publik Eropa yang melahirkan prasangka yang buruk terhadap umat Islam, memang ini sudah dilaporkan ya di kajian di Amerika itu tahun 91 kalau nggak salah, itu ada rumusan bahwa kenapa orang-orang Barat itu lahir selalu negatif terhadap Muslim. Pertama, karena Islam ini agama yang monolitik, ya, tidak menyesuaikan dengan perubahan, realitas baru. Islam tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan yang diajarkan oleh agama besar. Nah, ini perspektif ini masih kuat. Islam agama inferior dalam pandangan Barat, ya, masih dianggap tidak rasional, kuno, ya, terbelakang. Islam merupakan agama kekerasan dan mendukung terorisme. Ya. Islam adalah ideologi politik yang buas. Nah, ini kesan-kesan ini yang kuat, sehingga lahirlah di antara kita mempromosikan Islam wasitiyah, gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga punya dua sisi, ya. Kritik yang objektif terhadap Barat, yang kedua kritik internal kita juga, kita menampilkan Islam yang cocok dengan perkembangan baru. Makanya sekarang kita optimis, ya, dunia Muslim itu akan bergeser ke tengah, akan terjadi demokratisasi, walaupun di daerah tentu yang masih kuat otoritarismenya. Selama Muslimnya itu menampilkan pandangan yang negatif oleh publik Barat, maka Islamfobia ini tidak akan pernah berhenti. Makanya kekuatan media, kekuatan para cendekiawan, ya, yang harus mempromosikan Islam itu benar-benar bisa bersahabat dengan peradaban apapun. Nah, salah satu gerakan berkunjung ke masjid, jadi ketika ada pemimpin besar berkunjung ke masjid, itu menurut saya positif, gitu ya. Nah, makanya di akar rumput, ya, interaksi dengan non Muslim ini harus digalakkan, dan Indonesia itu punya modal baik bagaimana hubungan yang positif antara Muslim dengan non Muslim yang ini harus dipromosikan. Saya optimis ke depan ada kekuatan baru Eropa sentris sekarang lagi diuji dengan kekuatan garis Rusia. Mudah-mudahan peradaban ini jangan berpijak kepada tesis Huntington bahwa peradaban tertutup harus ada lawan. Nah, kita ingin mempromosikan bahwa Islam itu bisa berdampingan dengan peradaban manapun. Mungkin itu, Prof. Atib, mudah-mudahan ini kita punya konsep, jangan terjebak juga kita dengan Islam yang diinginkan Barat, gitu ya. Jadi kalau kita menggagas Islam wasitiyah, bukan yang diinginkan Barat, bukan, tapi yang diinginkan kita, ingin menampilkan Islam yang tidak boleh menjadi persangka buruk oleh orang-orang Barat. Mungkin itu, Prof. Atib. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Latif Baharudin. Menarik kalimat terakhir, jangan Islam yang diinginkan Barat, tapi Islam dengan kita. Bagaimana, Prof. Azra? Bang Atib mau jawab dulu nggak? Nanti saya tambahin. Prof. Azra aja dulu, karena tamu khusus untuk diskusi pada sore hari ini. Menurut saya sih kuncinya juga seperti yang tadi argumen saya yang pertama itu, ini persoalan bertepuk dua belah tangan, ya. Jadi tidak bisa tepuknya itu sebelah tangan, nggak bisa. Kita harus juga melakukan muhasabah, ya, kaum muslimin ini, ya, karena harus kita akui masih banyak orang Islam kita ini yang do not live up with expectation, gitu kalau bahasanya Pak Atib itu. Do not live up with Islamic expectation, tidak hidup sesuai dengan harapan Islam. Bahkan berbagai penelitian misalnya mengenai tingkat Islamisitas, ya, masyarakat baik yang Muslim maupun non-Muslim, masyarakat Muslim itu paling rendah Islamisitasnya itu. Apa yang dimaksud dengan Islamisitas? Misalnya disiplin, ya kan? Itu ada penelitiannya, udah menyebar sekali itu. Askari itu kan, kita kalah disiplinnya dibanding yang tingkat Islamisitasnya paling tinggi itu ternyata adalah orang Selandia Baru.
atau orang Norway, orang apa itu negara-negara Nordik itu dan Jepang. Itu apa yang dimaksud dengan apa Islamisitas itu? Misalnya kepatuhan lalu lintas, misalnya kan traffic. Itu saya nggak tahu di Bandung di tempat Kang Atif ini ya. Di Jakarta itu orang nggak pada mau patuh tuh. Kita kalau di lampu merah diklaksonin itu kalau kita berhenti ya kan. Tidak mau antri ya kan. Kita itu nggak disiplin ya kan. Nggak disiplin, jelas itu. Walaupun kita sholat 5 kali sehari semalam dalam waktu yang sudah tertentu, tidak bisa ditawar-tawar waktunya, tapi disiplin kita itu sangat longgar. Jadi islamisitas kita dalam disiplin, baik disiplin pribadi, disiplin sosial, itu betul-betul ini payah gitulah ya. Saya dosen, mungkin cuma satu-satunya dosen yang paling terkenal itu sebagai tidak mengizinkan mahasiswanya masuk kalau telat. Saya bilang, Anda telat saya nggak menerima, ya kan? Apapun alasannya, Anda di luar aja di situ. Ya. Udah terkenal itu. Saya nggak tolerir kalau yang begitu-begitu itu, ya kan? Anda orang Islam disuruh disiplin, tapi dalam kehidupan sehari-hari Anda nggak disiplin. Jadi itu yang tadi yang saya sebut, we do not live up with Islamic expectation. Kita tidak menjalankan Islam. Kita fikih itu yang pertama kalau kita baca itu taharoh, bersuci, ya kan? Coba lihat lingkungan kita, mana ya? Kita buang sampah seenaknya. Ya. Saya waktu menjadi pemimpin di kampus saya pungut sendiri itu memberikan contoh bahwa puntung rokok jangan dibuang sembarangan. Saya nggak melarang Anda merokok, silakanlah. Tapi jangan buang puntung rokok atau buang botol seenaknya. Itu masih aja jalan, cobalah lihat di mana-mana. Makanya sungai-sungai kita itu sungai yang paling kotor di seluruh dunia. Saya nggak melihat sungai di Jakarta seperti Jakarta itu di tempat lain, nggak ada itu. Yang penuh dengan apa sajalah yang bisa kita bayangkan, bukan hanya sekedar sampah dapur, tapi juga kasur, sofa dibuang ke sungai semua. Saya bisa memastikan itu, kita bisa memastikan yang membuang sampah itu ke sungai, apa saja alat rumah tangga, mungkin kulkas yang nggak dipakai lagi, dibuang ke sungai, itu pasti orang Islam. Karena apa? Karena yang tinggal di pinggir kali itu, pasti orang Islam sebagian besarnya. Itu konsekuensi demografi, 87% lebih orang Islam. Nah, jadi jangan kita menyalahkan orang lain karena ketidakdisiplinan kita. Jadi kalau misalnya masyarakat kita berantakan ya, tidak bisa menyelesaikan pertikaian di antara kita dengan baik-baik, dengan cara damai, malah berkelahi, kemudian akhirnya orang lain datang mencampuri urusan kita, jangan salahkan siapa-siapa. Nah, jadi ini yang saya kira perlu kita renungkan dalam-dalam, ya kan? Apakah kita sudah nggak menjalankan sesuai misalnya toleransi? Apakah kita sudah toleransi berbeda sedikit aja sesama Muslim digebuk misalnya, kan? Itu atau dituduh kafir, takfir misalnya. Nah kayak begitu itu, walaupun di Indonesia kadarnya lebih rendah lah dibandingkan dengan misalnya di Asia Selatan atau di Timur Tengah, kadarnya masih lebih rendah. Kalau di Timur Tengah atau di Asia Selatan itu tidak ada toleransi, itu memang yang dimainkan itu adalah zero sum game. Nah, pokoknya dia atau saya. Kalau di Indonesia masih win-win solution. Walaupun win-win solution itu ataupun toleransi itu kadang-kadang juga sangat permisif. Kita menjadi sangat terlalu permisif, termasuk dalam bidang korupsi. Saya dengan Profesor Atip ini kan di guru besar anti korupsi itu. Salah satu penyebab korupsi itu adalah sikap permisif kita. Ya itu. Padahal Islam melarang kita ini kan ar-rashi wal murtasi finnar. Atau laknatullah ala rasi wal murtasi. Tapi kita jalankan juga. Jadi tingkat islamisitas kita dalam hal itu ya sangat rendah. Nah, jadi ini Pak Latif Awaludin. Pak Latif ya. Latif Awaludin. Jadi Pak Latif Awaludin. Jadi kita harus lebih banyak juga mengintrospeksi ya. Kalau misalnya kita menjalankan itu, tingkat islamisitas kita disiplin, kita menjaga kebersihan, ya kan, lingkungan kita, insya Allah lah
maka kemudian orang Islam itu dihormati. Kita menyelesaikan masalah secara damai, ya, tidak sedikit-sedikit marah, ya kan, marah seperti yang terjadi kita lihat di tempat lain. Wajah Islam yang muncul itu adalah wajah Islam yang sangar, ya. Kemarin itu berapa ratus orang dihukum mati oleh pemerintah Saudi, ya kan, sekaligus. Bayangkan itu. Padahal Islam sebetulnya mengajarkan pemaafan, kan, termasuk 2 orang warga Indonesia juga termasuk yang dibunuh itu, dihukum mati itu. Yang begitu-begitu itu, ya. Jadi kita perlu menampilkan Islam itu Islam yang sesuai dengan namanya, yaitu Islam yang damai, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, bukan Islam yang kerjanya itu marah melulu gitu. Kalau kita dengar khatib kita sering sekali ceramah-ceramah itu marah melulu, ya kan? Ya. Allah pun juga digambarkan maha pemarah semua gitu. Pokoknya sedikit-sedikit Allah pemarah gitu. Jadi yang maha pengampun Allah itu kurang ditampilkan, maha rahim, maha rahmannya itu kurang ditampilkan. Jadi inilah saya kira tantangan bagi kita ke depan. Ya. Tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara membawa bom, nggak bisa. Tidak bisa masalah itu kita selesaikan dengan misalnya melakukan rekayasa-rekayasa untuk misalnya menghancurkan pemerintahan, menghancurkan apa sajalah seperti yang ada dilakukan oleh sel-sel yang memang tujuannya untuk menghancurkan pemerintahan yang sah misalnya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sebahagian wajah Islam yang sangar itu adalah karena perbuatan kita sendiri, tangan kita sendiri, bukan karena orang lain. Sebahagian mungkin ada orang lain ikut, tapi kita juga bertanggung jawab di dalamnya. Makasih Pak. Itu Pak Atik. Ya, terima kasih Pak Ajra. Mungkin saya menambahkan sebelum kepada penanya yang lain. Tadi merespon dari Pak Taufik, ya, dia menyatakan kurang sepakatannya kalau Islamofobia itu antara lain dipicu, ya, terjadinya fenomena ISIS itu. Tapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah memang Islamofobia ini salah satu penyebabnya, terutama pada politik internasional, itu terjadi ketidakadilan dalam hal ini, yang itu dirasakan relatif menyeluruh gitu ya dalam politik internasional itu, ketidakadilan global injustice. Umpamanya begini. Jadi dengan saya memperhatikan konsideran, ya, di sini yang cukup tegas, ya, dikatakan bahwa tidak bisa violent extremism, begitu juga terorisme itu, dan dengan berbagai macam manifestasinya tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama apapun, dengan kebangsaan apapun, peradaban apapun, ya, atau ethnic group gitu. Nah, itu kan ketika terjadi umpamanya invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 79, itu bahkan saya membaca sekilas ada catatan ketika itu volunteer Indonesia itu datang ke Afghanistan dengan mereka membantu melawan Uni Soviet yang komunis gitu. Dan tidak dinyatakan sebagai alumni Afghanistan yang teroris ketika itu. Tapi kemudian setelah terjadi 9/11, disitulah terjadi titik balik. Karena kemudian yang dulu katakanlah alumni Afgan itu, mereka menjadi anti Amerika dan mengancam setiap kepentingan negara-negara Barat, khususnya Amerika di negeri masing-masing, dari mulai KFC, McDonald's, Coca-Cola dan lain sebagainya. Maka ini salah satu sebetulnya ada semacam ketidakadilan yang dirasakan. Saya kembali ingin mengutip statistik yang diberikan oleh Esposito. Setelah itu terjadi penangkapan besar-besaran di Amerika oleh FBI. Dan yang ditangkap, dia katakan, itu hampir mendekati 100% tidak bersalah. Kata Esposito itu hampir 93.000 yang ditangkap. Ya. Kemudian di-profiling. Dan di situ kemudian terorisme itu bergeser maknanya
Pak Ajra, saya pernah berdiskusi di Klingendel ya, satu lembaga itu yang sangat terkenal Pak Ajra yang di Belanda. Ya, di Kemlu Belanda. Betul. Nah, itu ada seorang pakar teroris dari Leiden. Saya masih ingat namanya Profesor B.B. van Ginkel. Dia langsung ketika membahas terorisme tanpa definisi udah langsung ke pelaku-pelaku. Saya katakan dulu, bisa nggak Anda menyampaikan kepada saya apa itu terorisme? Agak kesulitan karena memang belum ada kesepakatan internasional mengenai terorisme itu apa. Nah, kemudian saya menyampaikan pendapat. Bagi saya dari semua undang-undang terorisme yang ada di dunia, satu elemen yang disepakati bahwa itu adalah tindak pidana. Makanya di kita pun namanya tindak pidana terorisme. Jadi harus ada tindakannya. Jadi dia dihukum karena ada tindakannya. Nah, ketidakadilan global itu kemudian bergeser, bukan tindakan yang dihukum, akan tetapi katakan values atau ideology atau belief behind the act gitu. Makalah muncul di Indonesia namanya, kenapa ya yang meletuskan itu bom di di Mall Alam Sari gitu tidak dianggap teroris? Kenapa kemudian KKB bahkan sudah dinyatakan terorisme oleh Pak Mahfud Menko Polhukam masih tetap dianggap KKB, bahkan oleh Pak Kasad itu saudara kita. Dan sekarang terorisme di Indonesia itu sudah sangat preventif sekali, bukan kepada tindakan, tapi lebih kepada pendanaan. Nah, ini untuk ke pendana. Jadi hati-hatilah sekarang kalau mentransfer dana, ya generous gitu. Pak Ajumadi juga kan seorang yang sangat generous gitu ngasih ke mahasiswa. Nanti jangan banyak gitu yang kemudian di situ. Nah, jadi menimbulkan tanda tanya, padahal terorisme itu tindak pidana. Ya, tindak pidana harus ada tindakannya dulu, gitu. Harus ada tindakannya dulu. Itu yang disepakati di mana-mana. Nah, makanya saya cukup apresiatif di sini di poin konsideran ya, yang tidak boleh mengaitkan termasuk terorisme atau perbuatan-perbuatan ekstremisme yang lainnya dengan any religion. Nah, kalau tadi Pak Ajumardi, saya dalam beberapa hal sepakat, memang tidak bisa kalau dikatakan Indonesia itu Islamofobia gitu. Tapi ada semacam perasaan gitu ya, ada anasir itu. Nah, contohnya kenapa sih untuk terorisme itu seperti menyasar karena berdasarkan keyakinannya? Itu belum mendapat satu jawaban yang komprehensif dalam hal ini. Dan berangkat itu dari ketidakadilan global. Meskipun ada sebetulnya mereka yang dengan keyakinannya tidak ada urusan ketidakadilan global dan sebagainya, mereka menyongsong jihad aja di situ. Nah, itu yang mengerikan ya. Saya pernah diundang hampir 4 kali oleh BNPT untuk memberikan masukan terkait dengan bagaimana Indonesia itu harus memperlakukan, karena ada kurang lebih 100 sekian Pak Azra itu yang sebetulnya Foreign Terrorist Fighter, FTF, gitu. Apakah akan diterima ya kembali oleh Indonesia, ya, meskipun dia sudah membuang warga negaranya, tapi kalau dibiarkan tetap aja secara sosiologis gitu, itu akan itu warga negara Indonesia meskipun dia sudah stateless. Ini tampaknya masih terus dirumuskan untuk FTF ini, Foreign Terrorist Fighter. Yang sudah diidentifikasi dari Indonesia itu ya yang ke Syria aja udah 100-an lebih tuh Pak Ajak, termasuk dengan keluarganya. Nah itu. Nah ada yang mengagetkan gitu, ada beberapa lulusan dari umpamanya dari Universitas Al-Azhar di Mesir gitu, ya ikut ke situ itu karena keyakinannya kalau gitu. Sebagian ada yang wah ini karena ketidakadilan. Ini yang saya maksud tadi, yang saya ada beberapa titik kesepakatan yang disebutkan oleh Esposito, kenapa muncul itu reaksi kemudian anti Amerika dan lain sebagainya. Tadi Pak Latif Awaludin dengan membandingkan kenapa sekarang seperti ada simpati terhadap Putin, sebetulnya karena tidak suka Amerikanya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu catatan dari saya. Selanjutnya saya persilakan lagi. Pak, ini Pak, ya, mengenai Putin itu ya.
Ya, enggak Pak. Ya memang Putin itu pinter dia berdiplomasi dengan kaum muslimin ya, pinter. Dia kan Rusia itu anggota peninjau ya, observer di OIC ya. Jadi dan di negara Federasi Rusia sekarang ada 9 republik otonom yang mayoritas penduduknya Muslim ya. Saya pernah datang ke ke beberapa tempat itu Tatarstan, itu Republik Tatarstan, ibu kotanya Kazan itu. Itu memang mayoritas penduduknya Muslim dan ingin Islamnya itu seperti kita ini orang Indonesia itu wasatiyah itu punya universitas Islam juga walaupun kecil dan mereka pengen belajar bagaimana mengelola haji ya umroh seperti Indonesia dan juga mengelola hari-hari besar Islam gitu. Jadi ya itu dan memang masjid yang paling besar di Moskow itu kan disebut dengan Masjid Katedral dan baru diresmikan rehabnya oleh Putin itu besar sekali Pak, itu terbesar itu saya kira di Eropa dan salah satu imamnya itu tamatan dari UIN Ciputat itu imamnya yang pimpin sholat itu ya, jadi bukan imam sebagai pengurus tapi imam sholat gitu. Jadi memang kalau itu sih kelihatannya Islam ya begitu deh. Mengalami kebangkitan ya di masa sejak tahun 90 lah 91 itu ketika Soviet bubar. Nah kemudian ada 6 yang jadi negara merdeka itu kan Kazakhstan, ya kan, Azerbaijan, Turkmenistan dan sebagainya itu yang betul-betul lepas dari Soviet ya kan, lepas dari Rusia. Nah, jadi oleh karena itu memang Putin itu tidak agresif dan tidak sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan orang Islam, nggak ada dia. Ya, jadi dari sudut itu, saya mengalami sendiri soalnya ke Rusia beberapa kali ya, ketemu dengan kaum muslimin di situ ya. Jadi yang malah marah sama Putin itu adalah penganut Katolik ya, orang-orang Katolik itu seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah didiskriminasikan oleh gereja Ortodok Rusia. Jadi gereja Ortodok Rusia itu mendiskriminasikan orang-orang Katolik dan kemudian orang Katolik itu bekerja sama malah dengan orang Islam, dianggap bekerja sama dengan orang Islam karena Islam menjadi agama kedua terbesar di Rusia itu, yang kemudian dianggap ikut bertanggung jawab mendiskriminasikan penganut Katolik di Rusia. Itu aja Pak Latif tambahan. Ini ada pertanyaan sedikit menyangkut Putin nih Pak Azra. Apakah kebijakan Putin yang ramah gitu terhadap Islam itu genuine dari politik ya dia, atau itu bagian dari politik global dalam menghadapi Amerika gitu? Ini Amerika Islamofobia nih ke Islam ke Islam, maka kami tidak, apakah bagian dari politik global atau yang genuine gitu? Saya kira genuine ya, kalau menurut saya sih itu kan sikap Putin itu udah lama dan terutama dengan Pak Din Samsudin ya. Dengan Din Samsudin kan dia punya forum itu udah lama itu, jauh sebelum ada masalah Ukraina ini, jauh. Jadi dia mendekati dekat dengan kaum muslimin itu bukan untuk kepentingan misalnya menggalang kekuatan melawan Amerika atau melawan NATO, bukan. Itu memang menurut saya sih, menurut kesan saya itu memang ada keinginan ya dari Putin karena dia tahu bahwa Islam itu menjadi bahagian, itu kan diakui secara konstitusional bahwa Islam itu merupakan bahagian integral dari tradisi dan sejarah Rusia ya, sejak masa Tsar itu ya. Jadi saya kira dia bukan basa-basi ya, dan Putin itu bukan komunis, dia bukan partai komunis ya. Partai komunis kan setelah Soviet itu tidak pernah menang lagi gitu. Nah, jadi menurut saya sih itu karena dia juga lebih dekat sebetulnya karena dia anggota OKI gitu. Jadi ini bukan anggota, pengamat. Observer. Pengamat ya. Ya. Terima kasih Pak Azra, ini menarik sekali ya karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Latif Babaludin gitu, respon dari masyarakat Muslim di Indonesia terhadap Putin. Ini ada pertanyaan dari kita, punya waktu sampai dengan 17.30. Saya persilakan Ibu Nur Hayati Jamas ya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu. Silakan di unmute dulu.
Ibu Nur Hayati. Ya, oh ya, baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah sore ini kita bisa mendengarkan ada banyak tadi ya pandangan-pandangan tentang respon kita terhadap resolusi PBB. Itu tentang hari menghilangkan Islamofobia. Ada beberapa hal tadi saya menyimak terus walaupun saya nggak pakai cam ya. Ada banyak tadi yang disampaikan dan yang saya lihat memang ya ini tentu dari sisi pandang tertentu ya. Isu Islamofobia ini kalau dilihat walaupun tadi Prof. Azram melihat ini terkait juga dengan proses penyesuaian diri ya dari kaum muslim misalnya di negara sebagai minoritas di negara-negara yang mayoritas non-muslim kan begitu. Yang paling tidak itu tentu akan mendapatkan reaksi dari pihak mereka sebagai kalau di kita kan di sini pribumi dan pendatang kan gitu ya. Satu hal mungkin ada korelasinya ke situ, tapi di samping juga mungkin ada faktor-faktor historical background seperti tadi Kang Pipip juga ikut menyampaikan. Hanya dalam kenyataannya kalau kita lihat isu Islamofobia ini memang nggak terlepas dari persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan bagaimana menanamkan pengaruh dan juga persoalan-persoalan bagaimana menghadapi tantangan terhadap ekspansi pengaruh tadi. Itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Misalnya isu ISIS, terorisme dan sebagainya. Dan isu-isu itu kalau dilihat sekarang tadi juga dikaitkan dengan Putin Rusia ya. Kalau dilihat apa yang hendak dilakukan Rusia dalam perseteruan yang itu kalau dilihat ini kan Ukraina itu kan sebagai ini aja ya. Sebenarnya sedang bertarung di belakang itu kan antara Rusia dengan NATO dan Amerika kan begitu. Ukraina itu sebagai bagian dari ya dulunya pernah sebagai bagian dari Uni Soviet gitu, Universitas runtuh dan merdeka dan sebagainya, lalu ada presidennya sekarang gitu ya kan, Zelensky tadi itu antara lain kalau dilihat kan begitu. Sehingga sekarang Rusia itu menggunakan isu-isu bagaimana dia mau menghilangkan hegemoni Barat selama ini. Dia angkat itu bagaimana misalnya Israel yang terus menghantam Palestina, tidak pernah ada misalnya kalau misalnya dilakukan sekarang lakukan itu kan ada resiko ekonomi tadi kan, sanksi-sanksi ekonomi Israel kan yang terus-menerus menyerang Palestina dan sama sekali tidak memberi ruang terhadap rakyat Palestina, itu tak pernah mendapatkan sanksi. Itu antara lain isu yang diangkat. Bagaimana Amerika misalnya menghadapi negara misalnya Saddam Hussein itu diangkat sekarang. Misalnya Gaddafi itu diangkat sekarang. Dan itu semuanya adalah negeri-negeri Muslim kan begitu. Nah, dunia Islam melihat ini dan selama ini memendam sesuatu terhadap Amerika bagaimanapun kan begitu. Hingga isu yang diangkat oleh Putin ini mulai menarik perhatian kan. Nah, tak lepas dari itu ketika PBB menetapkan 15 Maret sebagai hari melenyapkan Islamofobia ibarat itu startingnya begitu. Tidak bisa juga dilepaskan dari ini tadi. Ada persaingan pengaruh. Bagaimana siapa mendekat siapa kan begitu. Dan juga dalam kaitannya dengan bagaimana misalnya Saddam Hussein itu diangkat, isu itu diangkat sekarang oleh Rusia. Yang begitu. Isu-isu terhadap negara-negara Islam, Libya dan sebagainya tadi. Oleh karena itu ketika tentu bagaimanapun walaupun yang mengusulkan itu adalah negara Islam Pakistan kan gitu ya. Tapi ketika itu PBB
bisa menjadikan itu sebagai resolusi, walaupun tadi disebutkan sanksi hukum dan sebagainya itu masih dipertanyakan kan begitu. Ini kalau dilihat memang juga tak lepas dari isu-isu politik itu global ya. Paling tidak ke situ kalau kita lihat ya kan. Ya. Yang kedua, saya ingin di lokal sekarang nih. Ya. Kita pun di Indonesia itu sebagai isu politik, persaingan pengaruh. Si ini menjadi ini, si ini teroris, radikal apa. Banyak mengatakan, oh apa itu radikal dan sebagainya untuk intern umat Islam di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim di dunia. Indonesia sendiri kan sesama muslim radikalnya. Apa itu? Itu semua tak terlepas dari persaingan pengaruh politik bisa ada di situ kalau kita mengakui secara jujur di situ. Nah ini oleh karena itu ini ada persoalan di intern umat Islam sendiri, tapi juga ada persoalan dalam kaitannya dengan pengaruh politik baik di internal kita di kalangan muslim sendiri, persaingan itu maupun itu dalam tataran politik global. Paling tidak itu kalau saya lihat ya. Oleh karena itu bagaimana realisasi dari resolusi PBB ini itu tak lepas dari persoalan-persoalan bagaimana kita menyelesaikan persaingan, bagaimana kita menatap perpolitikan kita tadi untuk bisa betul-betul menjadi sebuah negara demokrasi untuk tingkat kita di Indonesia, dan tentu juga perdamaian didasari oleh persamaan dan keadilan di antara umat manusia di tataran global tadi. Saya lihat dari sisi itu ya. Jadi kita nggak bisa menafikan itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati yang men-stressing dari aspek politik. Mangga Pak Ajumardi, saya persilakan untuk merespon terlebih dahulu. Saya nggak tahu lagi Kang Atip apalagi yang perlu diresponi. Yang penting menurut saya sih kita kaum muslimin ini harus mencari cara-cara yang lebih elegan ya dalam memperjuangkan Islam gitu. Menurut saya kunci bagi kaum muslimin itu tidak ingin dicap lagi Islamofobia ya, bisa berkurang kalau orang Islam itu semakin pinter ya, semakin terdidik, semakin jagoan, semakin banyak yang dapat hadiah Nobel, maka kemudian orang akan angkat topi kepada dia. Tapi kalau selama masih banyak orang Islam yang miskin ya kan, nah itu semakin susah, kita direndahkan oleh orang. Jadi oleh karena itu saya cuma berharap bahwa kita harus menempuh cara-cara yang lebih damai, yang lebih tidak bisa jalan pintas ya, mengubah keadaan itu tidak bisa dengan jalan pintas ya. Tidak. Jadi kita harus berjuang. Menurut saya kuncinya satu-satu, ayo kita rajin-rajin belajar ya kan. Bikin universitas yang bagus ya kan. Apalagi sekarang juga beasiswa banyak ya kan, ada dari beasiswa pemerintah, beasiswa LPDP, beasiswa dari basis macam-macam ya kan. Ya, coba itu kita rebut ya. Semakin pintar orang Islam, semakin hormat orang ya kan. Itu aja kuncinya. Jadi tidak ada dengan cara apa ya, mau bawa ini bawa itu ya, bawa bom, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu membuat hidup kita orang Islam ini bikin kita semakin susah aja gitu ya, kalau kita melakukan cara-cara seperti itu ya, apapun motifnya ya kan, apapun motifnya. Kalau sudah bersikap seperti itu ya tidak menguntungkan lah ya bagi masa depan Islam, bagi masa depan kaum muslimin. Jadi kita harus menampilkan Islam itu sesuai dengan konsepnya rahmatan lil alamin, harus damai. Kita harus berusaha untuk mencoba hidup sesuai dengan harapan Islam. Tadi yang saya sebut berulang kali itu, jangan buang sampah. Yang sederhana aja, mulai dari yang sederhana, tidak buang sampah, disiplin, antri, ngucapin terima kasih sama orang, ya kan, minta maaf kalau salah. Itu aja yang sederhana aja kita lakukan dulu gitu ya, nggak usah yang terlalu besar-besar dulu gitulah gitu. Itu aja Kang Atip. Ya. Terima kasih Pak Ajumardi. Nah ini sebelum diakhiri, ini ada peserta dari jauh nih, dari Garut. Saya kasih 2 menit ya. Dari Garut jauh ke Jakarta ke Pak Ajumardi ini. Jauh. Kang Sep Lukman, 2 menit ya, Kang Sep Lukman. Ya. Ya, Kang Prof, enggak, sebetulnya simpel aja dari saya. Saya kan lihat tadi mengenai pertanyaan Kang Prof ke Prof. Azra.
saya lihat kalau memang genuine itu adalah sikap dari Putin. Saya tidak dengar loh Putin misalnya mengomentari sikap India di Kashmir atau Cina di Uighur, karena itu kawannya Kang Prof. Jadi saya masih melihat ini ya politis aja lah saya melihat gitu. Tapi kita sangat berharap itu salah, tentu. Sangat berharap itu salah. Lagi pula kan Amerika juga di awal-awal Kang Prof banyak sekali presiden-presidennya yang seolah menunjukkan sikap simpati terhadap Islam. Malah kedekatan Amerika dengan Timur Tengah dulu dipahami sebagai kedekatan dengan Islam. Walaupun kan nyatanya tidak begitu. Itu memang sikap pribadi Presiden Amerika. Pada akhirnya itu bukan sikap permanen negara Amerika pada akhirnya. Gitu. Nah harusnya kan ini kan bicara kemanusiaan. Harusnya menjadi suatu sikap yang permanen gitu. Bagaimana tuh caranya? Yang kedua sekali terakhir, saya setuju dengan Prof. Azumazdi bahwa menyatakan memang ada juga faktor di Islamnya sendiri mengenai Islamofobia ini. Memang di situ kita perlu evaluasi, Kang Prof. Saya setuju perlu evaluasi bersama. Bagaimanapun gitu, orang menuduh, memitnah apa itu harus ada semacam dasar gitu. Kalaupun disebut fitnah, orang relatif menyatakan seseorang penjahat itu tentu ada indikasi. Karena Amerika juga ingin kan tuduhannya itu misalnya Islamofobia yang di waktu-waktu kemarin disebutkan mereka itu diterima oleh masyarakat dunia. Kalau kemudian keadaannya sangat begitu terbalik dengan keadaan umat Islam, pasti Amerika akan dipermalukan kan di dunia. Faktanya banyak orang yang menerima Islamofobia itu karena memang ada gitu. Gerakan itu memang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asluk. Pak Azumardi mau ada respon 1 menit ke Kang Asluk? Jadi memang itu terkait dengan kepentingan negara masing-masing ya. Jadi Rusia berkepentingan dengan RRC ya kan, maka dia diam-diam aja soal Uighur gitu ya. Atau juga berkepentingan dengan India. Jadi diskriminasi terhadap orang Islam di India yang sekarang sedang hebat-hebatnya berlangsung, ya diam aja dia. Bahkan juga negara-negara Muslim itu, negara-negara Oki diam aja itu. Tidak ada yang mengecam Cina itu, RRC atas penindasan di Xinjiang. Muslim Uighur nggak ada. Yang malah bersuara keras itu tadinya pertamanya dari Indonesia, yaitu ormas-ormas kita itu, Muhammadiyah, NU, dan sebagainya, ya kan. Nah, tapi kan kemudian Muhammadiyah dan NU dan beberapa tokoh lagi diajak jalan-jalan ke Xinjiang itu. Ya, maka kemudian masuk angin gitu. Dianggap masuk angin, ya kan. Jadi itu ini ya sebetulnya, dan pemerintah kita juga nggak bersikap resmi terhadap RRC itu karena ya nggak tahu saya, karena kepentingan nasionalnya itu ya kan, itulah yang jadi masalah. Diam saja, pemerintah Indonesia diam aja misalnya diskriminasi terhadap kaum muslimin di India misalnya, nggak ada, diam aja ya kan. Jadi dan bahkan ormas Islam juga nggak ini, diam aja, mungkin nggak terlalu tahu ya kan, terlalu banyak urusan ormas sehingga kemudian nggak bisa memantau semua ya kan. Di India itu, di Karnataka yang saya sebutkan di makalah saya, itu ada larangan, nggak boleh perempuan pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab ya nggak boleh, jangan lagi pakai burka, ya kan, dan nikab. Jadi partai fundamentalis Hindu, BJP, Bharata Janata Party itu memang anti-Muslim, anti-Islam, itu lebih ganas malah daripada misalnya Islamofobia di Eropa, ya, lebih ganas daripada di Eropa itu. Ya, masjid dirusak dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang bereaksi ya. Nah, jadi inilah saya kira Islamofobia ini meluas, tidak hanya ada di Eropa, di Amerika, atau ya tapi juga di di negara kayak India itu loh, di India, Myanmar, Thailand, ya kan, coba itu kita diam-diam aja gitu. Itu aja Kang Latif tambahan. Ya, terima kasih Prof. Ajra. Alhamdulillah kita sudah mendekati akhir dari diskusi mengenai pemberantasan gitu lah, combating Islamofobia. Memang menggunakan diksi yang cukup keras juga resolusi ini. Paling tidak bisa saya berikan catatan akhir
karena mungkin belum tepat untuk kita langsung membuat konklusi yang konklusif gitu ini. Ya, tapi semacam catatan akhir saja soal Islamofobia itu memang katakanlah ada yang ideologis gitu, berbasis kepada kebencian. Memang itu udah karohiyatil Islam yang seperti tadi contohnya di India itu sudah sangat ideologis. Ada juga yang politis, ada juga memang yang objektif karena sebagai respon atas katakanlah ekspresi-ekspresi dari kaum muslimin yang dalam bahasa Prof. Ajra tadi kurang islamisitasnya. Nah itu islamisitas. Sehingga tadi di awal dimulai dengan tesis bahwa Islamofobia itu dalam versi Prof. Ajra itu tidak bertepuk sebelah tangan, akan tetapi bertepuk dua belah tangan gitu Pak Ajra ya. Dalam bahasa tadi itu memang ada yang itu asli benci ideologis seperti Bharatiya Janata gitu. Ada yang politis ya mungkin masyarakat barat gitu. Ada yang kemudian objektif karena ekspresi dari kaum muslimin yang kurang islamisitasnya. Nah, maka dalam konteks ini resolusi ini sebetulnya kita patut mengapresiasi dan mensyukuri ini respon global sebetulnya ya, respon global meskipun tidak ada satupun negara barat yang menginisiasi ini, semuanya negara-negara kecil ya, tapi mereka tidak menolak, yang itu hanya Prancis yang langsung. Jadi semacam respon global terhadap Islamofobia itu. Nah, adapun untuk Indonesia yang tadi diserukan dari beberapa pertanyaan, tindak lanjut dari kita, saya sepakat ya, Indonesia sudah merespon secara formal di PBB oleh wakil kita di sana, tapi kemudian implementasi sebagai negara yang menaungi secara demografis ya umat Islam yang mayoritas di sini harus memiliki langkah-langkah yang konstruktif ya terkait dengan resolusi Majelis Umum PBB. Jadi ini jangan hanya dianggap sebagai sebuah himbauan kosong ya. Jadi acara pada sore hari ini paling tidak kita ya Tajdid itu menjadi pengamal pertama dari Diktum 3 yaitu to observe the International Day in an appropriate manner. Tentunya kan Tajdid tidak dengan turun ke jalan untuk mengacungkan anti Islamofobia, tapi ini appropriate manner insya Allah ini Pak Ajra ya pada sore hari ini mungkin kita lanjutkan nanti tiap tanggal 15 ya. Ini semacam milad barangkali kalau di Persis kan tidak boleh Pak Ajra ada milad itu ya. Jadi kita judulnya diskusi nanti tanggal 15 untuk implementasi dari resolusi International Day to Combat Islamophobia. Barangkali itu catatan akhir dari saya. Saya atas nama Tajdid Institute menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Ajra. Biasanya kalau teman-teman yang lain memanggil beliau itu Bang Edi, betul ya Pak Ajra ya? Iya. Saya mendengar nama itu pertama kali ketemu dengan Pak Ajra tahun 98 di Leiden. Ketika itu beliau udah jadi rektor, tinggal dilantik. Kayaknya waktu itu supervisi program IMIS ya Pak Ajra, program IMIS. Jadi saya bergaul dengan teman-teman IAIN, tapi saya punya modal Pak Ajra, karena saya pun DO dari IAIN Bandung, tafsir hadis 6 semester, jadi ada itunya. Tapi DO karena saya melanjutkan ke Australia, jadi nggak diselesaikan yang ini, ada bau-baunya IAIN gitulah Pak Ajra. Ya. Pokoknya mengisi pengajian di di Klaten. Oh iya, Clayton. Nah, betul waktu itu tahun 2005 kalau tidak salah, Pak Ajra itu kan diundang oleh perkumpulan Minang Sayo. Minang Sayo. Kita bertemu waktu ada Pak Suparto ya, kayaknya dekan mungkin sekarang di ya. Dekan dia sekarang. Ya, dekan di situ dengan Pak Ajra. Jadi saya ada bau-baunya IAIN lah, lumayan gitu. Makanya kalau saya selesai di IAIN Gunung Jati, mungkin saya guru besarnya tafsir hadis, bukan hukum internasional. Betul. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti kami akan mengundang lagi untuk kajian yang lain, Prof. Ajra, mohon kesediaannya. Dan kepada Kang Pipip juga tadi yang sudah bersedia untuk memberikan pengantar, kepada teman-teman dari Tajdid Institute yang sudah menyiapkan diskusi pada sore hari ini, kepada para peserta yang luar biasa. Tadi kita sudah mencapai 100 ya partisipan, padahal ada kesalahan teknis sedikit ya.
Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kajian Turun Prof. Ajra, Prof. Ati. Terima kasih. Pak Ajra. Terima kasih. Terima kasih Prof. Azra, Prof. Ati. Terima kasih, yuk. Terima kasih sampai ketemu lagi. Ya ini banyak kawan-kawan nih yang mahasiswa saya juga ada ini. Oh iya, ini mahasiswa Ya, Bang Edi Prof. semua ini. Ada Romo Hendrik. Oh, Hendrik ya. Terima kasih Prof. untuk ilmunya. Dari UIN Bandung, Prof. Ya, dari UIN Bandung. Ada dosen kita tuh.